Kalau dapat keuntungan, Bu, di mana salahnya? Lagian kalau kita diem-diem aja, nggak akan ada masalah kok, Bu. Ini sama aja seperti kita menyimpan bom. Kalau ketahuan berbahaya dan perusahaan kita bisa dipidanakan. Kamu gimana sih, Dante? Giliran ide Saka ya, Bu. Ibu nggak pernah nolak dan selalu setuju. Padahal idenya Saka nggak pernah jelas. Tapi giliran ide saya, kenapa ibu selalu menolak dan selalu protes? Ini nggak adil. Bu, Saka minta maaf ya, Bu. Dan dia jadi begitu sekarang sama Ibu. Enggak, Saka. Ibu tuh berharap kalian berdua itu bisa yang akur untuk membangun perusahaan. Bukan seperti ini. Iya, Bu. Saka juga maunya gitu. Tapi sulit kayaknya, Bu. Dante udah terlanjur benci sama Saka. Kamu salah, Saka. Ibu tahu persis bagaimana sifat Dante. Dante tidak seperti itu. Dia tidak membenci kamu. Dia tuh cuma takut kalah aja sama kamu. Tolong ya, Saka, Ibu minta sama kamu. Tolong perlakukan Dante sebagai saudara kamu. Jangan perlakukan Dante seperti musuh kamu. Saka nggak pernah nganggap Dante itu musuh. Enggak, Bu. Tapi memang Dante yang selalu neken Saka. Mungkin bener yang Ibu bilang. Dia takut kalah sama Saka. Tapi Ibu tenang aja. Saka akan berusaha sebaik mungkin. Saka pasti kasih yang terbaik buat Ibu. Terima kasih. Saka pamit, Bu. Hati ya. Iya, Bu. Nan, ayo siapin mobilnya. Iya, Pedro. Rin, mau ke kantor ya? Mas, ngapain sih pakai nyapa-nyapa segala? Nggak usah lah. Enggak, aku cuma Udah. Itu baju-bajunya Abian udah dimasukin mobil. Udah sayang, udah masuk. Udah, ya udah. Duluan ya? Kenapa Mbak Riri kayaknya masih marah banget sama aku ya? Apa jangan-jangan ini karena... Suamiku, kamu hati-hati ya berangkat kerjanya. Iya. Terus semangat juga kerjanya. Iya. Hai. Din. Mau ketemu sama Ibu? Ya. Tadi aku sempat papasan sama Dante. Kamu kok nggak berangkat bareng dia aja? Ribet aja sih, ribet. Jadi mendingan 2 mobil aja, takutnya nanti mau ketemu klien atau... Udah suamiku, nanti kamu kesiangan, mendingan kamu berangkat sekarang ya. Iya. Okay. Kamu juga, kalau misalnya emang kamu mau ketemu sama Bu Yuri, udah sana masuk. Kehamilan kamu tuh berapa bulan ya, Dit? Kok aku lihat kayaknya nggak membesar sampai sekarang. Kenapa ya? Kayaknya penasaran banget. Kepo banget ya? Aku cuman khawatir aja sama kandungan kamu. Kalau kamu belum sempet kontrol, aku bisa bantu jadwalin kok. Udah deh ya. Gue lihat-lihat makin kesini, lo tuh makin ngurusin hidup gue. Lo bisa nggak sih ngurusin aja masalah yang udah banyak di hidup lo? Nggak usah ikut campur urusan hidup gue. Lagian tanpa lo repot-repot ngingetin gue soal kontrol, gue tahu kok kapan waktunya gue kontrol. Dit. Santai aja dong. Nggak, kamu ngapain belain dia? Dit, dia kan nanya karena dia perhatian sama kamu. Kenapa kamu jadi emosi? Perhatian apaan nih? Dia so baik aja sama aku. Udah deh, gue tahu ya. Lo itu sengaja kan nyari-nyari kesempatan buat bisa bikin gue sama Saka itu pisah. Dit. Lo sengaja kan mau fitnah gue? Iya.
Kalau kamu nggak sembunyiin apa-apa, kenapa? Kayaknya aku emang udah keterlaluan sih. Waktu itu nuduh Tante Niken sama Om Wijaya. Sampai-sampai Mbak Riri segitu marahnya sama aku. Non Arin. Non, kok bengong Non? Enggak, tadi saya habis ketemu sama Mbak Riri dan Galvin, mereka pergi. Oh, Non Arin bengong gara-gara mikirin bayinya Non Riri ya? Iya, Pedro. Bayinya Mbak Riri itu kan prematur. Terus sekarang gimana keadaannya? Yang Ai tahu sih Non, bayinya Non Riri itu ada gangguan masalah pernapasan. Makanya belum pulang sampai sekarang bayinya. Kasian Mbak Riri. Dia pasti kepikiran banget sih sama anaknya. Mungkin ini juga yang micu makanya dia tadi marah-marah di Sensi. Selain karena aku juga udah nuduh keluarga mereka sih. Jalan, Non. Ya. Ya aku cuman khawatir aja kok sama kandungan kamu. Gak ada maksud apa-apa. Gak usah sok baik ya. Gue tahu lo pasti sengaja mau bikin hubungan gue sama Saka itu makin hancur kan. Lo sengaja mau bikin Saka itu makin percaya sama lo. Iya. Lo itu diem-diem licik, tau gak? Stop! Stop, Dit. Apa sih? Aku tuh belum selesai ya. Kamu jangan berhentiin aku. Kamu tuh harusnya berhentiin dia nih. Dit, Kalau kamu mau berhenti, aku mau berangkat ke kantor, Dit. Please. Aku nyari uang buat kamu. Bantu aku juga dong, Dit. Jangan dirusak juga mood aku. Ini pagi-pagi kamu udah berantem gak jelas begini. Ayo dong. Udah, Dit. Maaf. Mending kamu pulang. Kamu masuk. Ya. Ayo. Duduk. Saka. Awas lo ya. Lagi kalau kita diem-diem aja, gak akan ada masalah kok, Bu. Kamu sadar nggak, Dante? Itu sama aja seperti kita menyimpan bom. Kalau ketahuan berbahaya dan perusahaan kita bisa dipidanakan. Kamu gimana sih, Dante? Gimana pun saya kesal sama ibu. Saya pikir ibu akan lebih fair kalau masalah pekerjaan. Tapi ternyata tetap aja. Darah emang lebih kental daripada air. Selama apapun saya hidup sama ibu, ternyata saya harus kalah dengan Saka yang baru saja masuk ke dalam kehidupan ibu. Hanya karena dia anak kandung ibu. Ini semua nggak adil. Pedro, jadi kamu tahu apa aja tentang bayinya Mbak Riri? Soal bayinya Non Riri itu yang Ai tahu cuman pernapasannya lemah, Non. Di situ sih Ai nggak tahu lagi, makanya bayinya tuh nggak boleh pulang ke rumah dulu, Non. Tapi sih si Yasmin tuh denger Non Riri sekarang suka marah-marah, Non. Katanya Non Riri tuh kena blue jeans. Blue jeans? Itu loh, Non, yang ibunya tuh suka galau-galau kalau habis lahiran, Non. Baby blues maksudnya. Nah ya itu, baby blues. Kita mampir beli kopi dulu deh sebentar ya, Pedro. Soalnya saya belum ngopi hari ini. Baik, Non. Harusnya mood aku tuh baik karena udah berhasil nyudutin Dante di depan ibu. Tapi gara-gara Dita semuanya rusak jadinya. Heran aku. Dita tuh selalu aja bikin hari aku berantakan. Bikin aku bener pusing jadinya.
gimana. Saka nih ya, sekarang nggak cuma menomorduakan aku karena Ariana, tapi juga nomor tigain aku gara-gara si Dinda. Kehamilan kamu tuh berapa bulan ya, Dit? Kok aku lihat kayaknya nggak membesar sampai sekarang. Tuh cewek pelakor sekarang mulai berani ya. Kemarin udah curiga soal aku yang masukin udang ke makanan Bu Wiryo. Sekarang dia mulai curiga sama kandungan aku. Aku harus waspada sama dia. Masa sih? Segini gak kelihatan lagi hamil? Apa aku perlu minta Dion carikan yang agak lebih gede ya dari ini? Soalnya yang lain ukurannya gede banget. Apa Papa masih perasaan sama Anjani kayak Kusuma ya? Aku harus cari cara untuk mengetesnya. Jangan sampai amit-amit nunggu meninggal dulu baru ketahuan kalau si Papa itu suka sama Anjani. Mah, kita tunggu di rumah Galvin aja ya, Mah ya. Katanya kan Ardian mau pulang hari ini, ya? Nggak tahu deh. Salah apa lagi sih aku ini? Sampai si Mama jawabnya sewot begitu. Ibu? Kenapa tadi kamu ribut-ribut di depan? Ada apa? Iya, itu gara-gara si Dinda. Dengar ya, Dit. Saya peringatkan kamu. Saka itu baru saja memulai karirnya lagi. Seharusnya sebagai istri kamu itu mendukung suami kamu. Bukan malah nambahin beban pikirannya. Istri macam apa sih kamu itu? Aneh. Kenapa sih? Ini nenek lampir ikut-ikutan marahin aku. Ini kan gara-gara anaknya juga yang suka jelalatan sama cewek lain. Mana pelakor ada di sekitarnya lagi. Memang ya, kenapa sih nasib aku jadi istrinya Saka harus selalu nahan sakit hati kayak gini? Yaudah kamu masuk, Gi. Iya, sayang. Ingat ya, hari ini kamu kerja yang benar, yang semangat. Pokoknya kamu jangan macam-macam, jangan kerja kayak kemarin lagi. Iya, sayang. Aduh, udah deg-degan juga nih. Moga-moga aja Sisil nggak pernah tahu apa yang aku kerjakan sekarang sama Dion. Sayang, ingat ya, aku maafin kamu soal kalung, itu terakhir. Sampai kamu berbuat lagi kayak gitu. Iya, iya sayang. Janji. Janji. Yaudah aku jalan dulu ya. Oke, kamu masuk sana. Nggak mau, kamu aja. Ya. Dah. Bye-bye. Hai. Hai, Pak. Sil. Hai. Baik. Apa kabar, Pak? Baik. Hai. Thank you. Kamu kok di sini? Tadi aku habis beli minuman. Terus nggak sengaja aku lihat dari jauh kayaknya itu kamu. Ternyata benar. Kamu lagi sendirian di sini. Aku beli minuman juga deh. Are you okay? Tadi pagi Saka cari muka ke ibu saya. Saka ngebongkar apa yang saya telah lakuin ke perusahaan selama ini. Padahal saya ngelakuin itu demi perusahaan juga. Ya saya memanipulatif jumlah properti di akta notaris yang dimiliki perusahaan. Ya supaya perusahaan nggak mengeluarkan banyak uang untuk pajak. Tapi
ibu malah ngebela Saka. Ya mungkin karena status Saka sebagai anak kandungnya. Jadi logika ibu udah hilang. Iya sih. Sangat terlihat kalau Ibu Anjani itu ngebela Saka banget. Kamu tau nggak? Seperti yang aku pernah bilang sama kamu, Saka itu orang yang paling beruntung yang pernah aku kenal. Dan kamu juga pasti tahu kan, orang pintar pasti akan kalah sama yang beruntung. Dan kamu harus lebih hati-hati lagi. Kamu harus bermain dengan teliti. Thank you ya. Saya jadi termotivasi setelah mendengar kata-kata dari kamu. Sil, aku datang pagi-pagi karena lagi nyari Ariana, Sil. Ariana ada nggak sih? Oh, Bapak mau ketemu sama Bu Arin? Tapi udah janji sebelumnya? Belum. Belum ya? Aduh, maaf banget ya, Pak. Bu Arin tuh hari ini datangnya siang, pas makan siang. Ya udah nggak apa-apa, Sil. Kalau gitu, aku balik lagi nanti pas jam makan siang ya. Oke. Ini kalau gitu pamit ya. Ya. Hati, Pak. Sayang, kamu masih di sini? Bukannya kamu berangkat tadi? Sayang, kayaknya aku lapar banget deh. Kita sarapan dulu. Ya udah. Kamu emang nggak bisa ya jauh dari aku ya? Tolong cari parkir aja dulu Pedro ya. Baik, Non. Oh, saya inget loh tuduhan Kusuma dan juga kamu bilang kalau saya ini sebagai pembunuh ibu kamu itu si Devi. Tapi sekarang saya yakin loh, kamu pasti belum menemukan siapa sebenarnya yang membunuh ibu kamu itu. Maaf Tante, maaf Om. Saya lagi nggak pengen berdebat sama Tante. Permisi. Itu karena pelaku sebenarnya itu ya papa kamu sendiri. Mau tahu nggak kenapa? Karena papa kamu itu mencintai Anjani sehingga papa kamu menginginkan Devi itu lenyap. Biar apa ya? Biar papa kamu bisa hidup bareng sama Anjani. Maksud Tante tadi ngomong gitu apa ya? Maksudnya ya itu. Mama, jalan yuk. Udah yuk. Apa sih? Ariana ketemuan sama Tante Niken di tempat kopi. Apa aku ngopi juga ya? Biar bagus nih mood aku. Kok Ariana ekspresinya gitu sih? Apa jangan-jangan Tante Niken kasih tahu soal perasaan Pak Kusuma sama ibu aku ya? Tante nuduh papi saya. Enggak nuduh. Real. Aduh, alamat mama mau ngacoin lagi nih. Stop kasih tahu itu sama Ariana.
bener ya? Kusuma itu masih ada rasa sama Anjani. Iya. Ih, emangnya kamu pikir saya itu bicara bohong gitu? Udah, saya mau kopi. Sumpah saya pagi-pagi lihat drama-dramanya gak jelas kayak gini. Ma, tunggu, Ma. Baru Super Nutri Mira harus lebih memperhatikan jadwal pemberian ASI-nya. Jangan sampai terlambat. Dan yang paling penting, untuk jadwal kontrol rutin Abian, jangan sampai dilupakan ya. Iya dok. Kayaknya bakal melelahkan banget nih kalau Abian dibawa pulang dengan kondisi Riri yang masih baby blues gini. Bisa jadi itu akan membuat kondisinya memburuk. Dok, apa nggak sebaiknya Abian itu anak saya stay dulu di sini? Apa bisa? Mas, kok gitu sih? Kok malah Abian disuruh di rumah sakit? Emang kamu gak pengen Abian pulang? Apa yang Tante Niken tadi bilang itu benar, Mas. Tapi aku ada rasa sama ibu kamu. Mas. Aku nggak mau bikin kamu sakit hati, Rin. Maksudnya? Jadi benar apa yang Tante Niken bilang tadi itu benar, Mas? Iya. Tapi kamu bilang ke ibu aku, katanya ibu aku itu satu-satunya wanita yang dia cintain di hidup dia. Apa berarti Papi pernah menginginkan kepergian Mami supaya bisa bersama dengan Bu Wiryu? Maaf kalau aku sampein ini ke kamu, Rin. Aku tahu kamu pasti kaget banget, Rin. Tapi ya beginilah kenyataannya. Enggak sayang, bukannya gitu, aku pengen. Cuma aku nggak yakin. Dan kamu juga bakal capek sih kalau ngikutin rutinitasnya Abian seperti itu sayang. Jadi lebih baik dia stay dulu di sini di rumah sakit sampai benar-benar normal dan kamu juga bisa cepet pulih. Maksud kamu apa ya ngomong kayak gitu sama aku, Mas? Kamu remehin aku nggak bisa ngerawat Abian gitu di rumah? Enggak sayang, aku nggak ngomong gitu. Ya terus maksudnya apa kalau nggak kayak gitu? Kok ngomong kayak gitu sih? Oke, kalau misalnya kamu yakin kita bawa Abian pulang. Ya yakin lah, Mas. Kalau aku nggak yakin nggak mungkin aku ngajakin kamu kesini buat jemput Abian. Dokter maaf. Jadinya kita bawa Abian pulang aja. Baiklah kalau begitu Pak. Tapi saya mohon dengan sangat untuk Bapak lebih memperhatikan setiap detail catatan yang sudah saya sampaikan tadi. Agar pemulihan Abian untuk sampai kembali normal itu bisa berjalan lebih cepat. Karena satu hal saja kita abaikan, itu akan sangat berpengaruh buruk untuk kondisi Abian. Iya dok, terima kasih. Sama-sama Pak. Sebentar ya Pak. Halo Sus, tolong bayi Abian dibawa ke sini ya. Terima kasih. Pokoknya kamu harus cariin aku bantalan yang lebih besar daripada yang aku pakai sekarang. Soalnya yang aku pakai itu bantalan itu tipis, jadi nggak sesuai sama usia kandungan aku. Kan aku udah beliin beberapa buat kamu kemarin. Iya, tapi nggak ada yang pas semuanya. Yang lain tuh pada kegedean. Ya udah deh, ntar aku cariin lagi ya bantalan perutnya buat kamu. Tapi gimana caranya ngasih ke kamu? Sementara kan kamu susah keluar. Udah kamu tenang aja, kalau soal itu biar aku yang pikirin caranya. Yang penting kamu cari aja dulu bantalannya. Yaudah deh sayang, berkabar ya. Yaudah, kalau gitu sekarang aku tutup dulu. Pokoknya kamu inget ya, harus cepet cari bantal itu sebelum orang itu pada curiga sama aku. Ya.
sabar mau ketemu Abian, Mas. Iya sayang, sabar ya. Ntar juga ketemu, bentar lagi. Misi susah gendong aja. Hai Abian. Hai, akhirnya kita ketemu. Ini Mami. Lucu banget ya. Ada apa di atas? Lihat apa di atas? Hari ini kita pulang ya. Aku janji akan jagain kalian dengan segenap jiwa raga aku. Maafin aku karena selama ini masih selalu menyia-nyiakan kamu, Ri. Aku janji, mulai sekarang aku akan mengabdikan hidup aku untuk keluarga. Mama kenapa sih harus menceritakan masalah ini sama Anjani? Apa Mama belum puas ya berseteru sama mereka? Nggak puas? Iya. Apa yang puas-puasan sih? Hah? Kamu lupa ya kalau mereka itu udah nuduh kita nih sebagai pembunuh si Devi itu. Terus kita mau biarin begitu aja berlalu? Hah? Ma, tanpa Mama membuat masalah baru, Ma, itu kebenaran akan terungkap, Ma. Mereka suatu saat akan tahu kalau kita ini bukan pembunuh Devi, bukan. Itu bingungnya sama kamu. Kamu ini gimana sih? Hah? Kok kamu malah belain si Ariana dibanding kamu tuh bela saya sebagai istrinya? Saya makin yakin ya kalau kamu itu ngelakuin ini semua untuk melindungi Anjani, ya kan? Ma, kok ngomong gitu sih, Ma? Mana mungkin Papa ini lindungi Anjani? Jangan mikir aneh-aneh deh. Ya udah kalau gitu, kamu tarik kembali saham yang udah saya jual ke Anjani. Kamu buktiin kalau kamu itu nggak punya perasaan apa-apa sama Anjani. Ma. Apa? Apalagi kamu nggak bisa tarik itu? Hah? Nggak bisa tarik saham saya lagi? Bukan begitu, Apa? Ma. Ini gimana caranya? Gimana caranya? Mama kan saham udah dijual sama Anjani. Kita mau aja ngobrol, kek. Kan kalian punya masa lalu bersama. Susah masih tinggal ngomong kayak gitu aja. Ribet. Ini anak kecil apa? Yaudah, mau ke Bang Gavin dulu. Udah gini aja, Diri. Pusing deh. Lagian Mama tuh bisa-bisa aja dibohongin sama Anjani. Pakai ngejual saham segala lagi. Saya repot sekarang. Jakarta lu. Hah? Habis 10 miliar. Gue kira lu udah tinggal di luar negeri sekarang. Lu sekarang nggak bisa kemana-mana. Gue nggak akan ketipu lagi sama lu. Lu ikut sama gue ke kantor polisi. Lu apaan sih, Sak? Hah? Apa lu nggak bahagia apa ubur-ubur gue? Masa iya sih lu nggak bahagia, Saka? Lu tuh sekarang jadi CEO lo. Gila, duit 10 M kecil buat lu. Sampai kapanpun gue pasti akan uber-uber elu, Dion. Karena lu berani main-main sama gue. Dan aku urus lu penipu ini ya. Gara-gara dia juga, kamu sampai jual rumah 10 miliar buat tutupin utang aku. Udah gak apa-apa Mas, kamu tenang aja. Enggak, kamu tunggu di sini. Silakan aja. Lepasin Arya, ya. Lepasin. Dion, lepasin. Lepasin. Kalau gue nggak mau kenapa? Kalau lu sampai ngelukain Arya, stop.
Perasaan aku nggak enak ya. Telepon si Pedro. Iya, Sir. Pedro, Ariana mana? Non Arin lagi beli kopi, Sir. Sekarang kamu cari Arin, kamu kasih telepon ini ke Arin. Saya mau bicara sama Arin. Oh, iya. Baik, Sir. Oke, Sir. Bentar, Sir. Ya, Non Arin mana ya? Pedro! Pedro! Iya, Sir. Maaf, Sir. Ini Non Arin nggak ada, Sir. Ayo udah cariin kemana-mana, Sir. Kamu cari Arin sampai dapat. Ya, sebentar lagi saya telepon lagi kamu. Iya, baik, Sir. Baik, Sir. Non Arin kemana ya? Kemana ini Arin? Apa dia sama Saka? Kalau lu masih mau perpanjang masalah, gua nggak akan segan-segan. Oke. Lepasin. Lepasin. Urusan sama gue. Lepasin ada. Lepas. Please. Bye, Saka. Kamu nggak apa-apa, Rin. Maaf. Aku minta maaf. Nggak apa-apa kan? Minta maaf. Gara-gara aku Rin kamu begini. Kita tenangin diri kamu dulu ya. Kita cari minum dulu buat kamu ya. Aku pulang aja deh. Aku harus ketemu sama papi aku. Aku harus minta penjelasan. Aku anterin kamu ya. Aku nggak bisa ninggalin kamu sendiri gini. Aku yang ngomong sama Pedro nih. Ya, Suhu. Pedro, Ariana biar saya nganterin ya. Tapi Non Arin nggak apa-apa kan, Suhu? Enggak, Ariana baik-baik aja kok sama saya. Yang penting kamu jangan lupa nyusul, oke? Baik, Suhu. Rin. Thank you ya lu buat sarapannya tadi. Iya, sayang. Aku suka loh. Bagus banget lo, Sil. Gue cariin dari tadi, ternyata lo malah pacaran. Bisa lo ya nyeramahin gue ya? Ini udah jamnya meeting. Dan lo belum siapin berkas-berkas. Gimana sih lo? Lo kenapa sih, San? Ganggu aja, kayak nggak bisa banget sih lo orang senang. Lo juga biasa juga gitu kan kalau sama si Dante. Udah sayang. Nanti kita lanjutin lagi ya. Oke? Ya, sayang. Nanti sih aku jemput kamu ya. Oke. Nah. Bye-bye. Bye. Kenapa lo? Ada yang mau saya tanyakan ke Anda. Bisa kita bicara? Tumben banget lo mau ngajakin gue ngobrol. Lo mau nanya apa? Ikuti saya. Oke. Bu Niken? Kok sendirian, Bu? Ya sendirian lah, kenapa? Masalah? Oh, enggak sih. Ibu mau kemana kalau boleh tahu, maaf? Mau ke rumah Galvin. Dan yang lainnya lagi sibuk ngurus masalah masing-masing. Mau sekalian saya antar, Bu? Soalnya sekalian saya mau pulang ke rumah Non Arin. Maksudnya naik mobilnya ke Suma? Iya. Amit-amit naik mobilnya ke Suma. Asal kamu tahu ya, saya ini habis minum kopi. Yang ada mood saya jadi jelek kalau saya bareng sama kamu. Mau dibantuin malah ngegas.
kenapa sih? Nungguin seseorang? Siapa? Oh, aku nunggu Ariana, sayang. Jadi semalam aku minta tolong dia buat datang ke sini. Buat jadi penengah pas kita lagi diskusi soal pernikahan biar nggak berantem. Loh, aku juga undang Saka buat jadi penengah kita hari ini. Loh, kamu ngundang Mas Saka, kamu nggak bilang-bilang sama aku sih? Ya kamu sendiri kenapa nggak bilang-bilang kalau mau undang Ariana? Dan kamu beneran nggak apa-apa kan? Aku enak banget sama kamu. Gak apa-apa kok, Mas. Sekali lagi aku minta maaf, Rin. Iya, aku ngerti kok. Aku jadi kamu juga, aku bakal ngelakuin hal yang sama. Soal apa yang dibilang sama Tante Niken tadi. Emang kamu dengar sendiri papi aku ngomong kayak gitu? Enggak sih. Tapi aku udah konfirmasi ke ibu aku. Dan ibu aku bilang, emang iya papi kamu ngomong begitu sama ibu aku. Ya, itu aja sih Rin yang aku tahu. Kayaknya nggak mungkin deh papi aku cinta sama Bu Wiryo, karena aku tahu banget papi aku tuh cinta mati sama mami. Waktu ditinggal sama mami aja dia tuh benar-benar murung banget. Dia merasa kesepian banget, Mas. Dia sedih terus loh. Beli-beli pasti lagi cinta. Lo mau nanya apa sih? Sampai ngajakin gua ngumpet-ngumpet kayak gini. Ada yang mau saya tanya ke Anda, boleh? Boleh. Gimana caranya Anda bisa sweet terus sama Sisil? Soalnya saya pernah ngeliat Anda itu marah sama Sisil. Tapi kayaknya Anda marahnya cuma sebentar. Itu gimana tuh? Lo nih serius nih, lo ngajakin gue ngobrol ke sini, lo cuma pengen nanya soal ini? Dante. Gini ya, kenapa gue bisa sweet sama Sisil? Itu semua balik ke lo sih, balik ke niat lo ke cewek lo. Ya kayak gitu. Maksudnya gimana ya? Niat. Yang penting niat, Dante. Gimana niat lo ke pasangan lo? Nih ya, pokoknya lo itu harus benar-benar tunjukin kalau lo itu benar-benar cinta, tulus, sayang sama Selin. Gue yakin banget kok, pasti nanti Selin akan lulus sendiri nanti. Ya lo gak perlu repot-repot lo nunjukin sesuatu apapun ke dia. Gitu ya? Ya. Jadi kalau urusan lo balikan atau enggak itu belakangan sih. Yang penting Selin itu udah bisa lihat ketulusan lo. Gue yakin kok, dia pasti akan percaya sama lo. Dan lo gak usah repot-repot ngasih kejelasan atau apapun ke dia. Ya, kayaknya saya kasih kejutan dulu deh buat Selin. Tapi saya nggak usah kasih tahu dulu kalau itu dari saya. Nanti kalau Selin sudah tahu maksud dibalik kejutannya, baru deh saya akan buka kalau itu kejutan dari saya. Tom, lo di mana, Sak? Jadi datang ke Jamais nggak? Sorry banget ya, Tom. Gue tadi ketemu sama Ariana, lagi ada masalah sama Tante Niken. Jadi
kayaknya gue harus ngurusin masalah ini dulu karena urgent nih, mau diselesaikan sama Papi Kusuma. Maksudnya Pak Kusuma. Oh, yaudah kalau gitu. Sorry banget ya, Sak. Yaudah deh, lu selesaikan dulu masalahnya Ariana. Habis itu lo datang ke kafe ya. Kabarin gue kapan lo bisa datangnya. Ya? Oke, Tam. Oke, bye. Sayang, itu Mas Saka ngapain sama Ariana? Itu katanya Saka nggak sengaja ketemu sama Ariana. Katanya Ariana tuh lagi berantem sama Tante Niken. Dan sekarang Ariana lagi dianterin pulang sama Saka, sayang. Katanya mau ketemu sama Om Kusuma. Itu kayaknya masalah mereka agak rumit gitu, sayang. Aku khawatir banget deh. Kamu mau ketemuan sama Tommy ya? Iya, tapi gampang lah. Urusan itu bisa nanti. Yang penting sekarang kita selesaiin dulu masalah ini, Ren. Ya? Tapi aku juga sebenarnya pengen ketemu sama Yuna sih. Atau mau sekalian aja kita ke James bareng? Aku udah bilang Pedro juga sih. Aku udah suruh balik. Oke. Makasih ya. Saya kasih kejutan apa ya buat Celine? Sesuatu yang sweet dan Celine suka. Tapi kalau bisa sih, ya kesannya saya nggak memaksa banget untuk balikan sama Celine. Apa ya? Nah, nih. Saya yakin pasti Celine suka. Dia kan suka banget sama piano klasik gini. Saya beliin tiketnya aja deh, terus nanti kirim ke Celine tanpa nama. Tapi nanti pas acaranya selesai, saya datengin tuh Celine, sambil bawain dia bunga dan nyatain perasaan saya. Kayaknya Saka belum datang deh. Bukannya harusnya saya meeting sama dia ya setelah ini? Sepertinya ini kesempatan saya buat jatuhin Saka. Kemana ini Arif? Pedro, kenapa Ariana bisa bersama Saka? Bilang. Maaf Sir, Ay juga nggak tahu Sir. Soalnya tadi Ay cuma disuruh parkir sama Non Arin Sir. Jangan sampai Ariana bersama Saka. Gak usah bahas Arin sama Mas Saka. Arin? Sekarang kita bahas aja tentang Papi. Gimana? Hubungan Papi sama Bu Wiryo itu sebenarnya apa, Pi? Benar. Papi ada perasaan selama ini sama Bu Wiryo. Aduh, ini apa sih? Palingan juga spam. Konser piano klasik. Ini siapa yang ngirim ya? Kenapa ya, Sil? Gak apa-apa. Gue cuma mau ngasih ini. Oke. Papi cuma cinta sama Mami atau selama ini memang Papi ada perasaan sama Ibu Wiryo? Arin, berita ini nggak bener, nak. Papi sangat mencintai Mami kamu. Percaya sama Papi. Terus yang bohong itu ibu saya. Ibu saya bilang sama saya, Pak Kusuma. Pak Kusuma udah mengutarakan perasaannya kepada ibu saya. Udah jam berapa nih, Bu? Kok CEO kita belum datang? Padahal hari ini kita ada meeting. Kamu tenang aja, Dante. Saka udah izin kok. Dia akan datang ke kantor jam 12 karena dia ada urusan sama temannya.
Terus nanti yang ngasih report untuk meeting ini siapa? Saka udah report duluan. Jadi kamu gak usah khawatir. Ya, saya tunggu kamu di ruang meeting ya. Gagal lagi deh, saya bikin Saka jelek di mata ibu. Gimana? Jawab dong. Arin butuh penjelasan dari papi. Tolong, jawab jujur. Apa aku kasih kebenarannya aja ya sama Ariana? Pi, jawab dong, Pi. Arin, papi memang mencintai Anjani. Tapi papi, Rin, papi sangat menghargai mami kamu. Sebab itu papi tidak pernah menceritakan hal ini kepada mami kamu. Karena papi ingin menjaga hati mami kamu. Papi nggak pernah melakukan selingkuh di belakang mami kamu selama mami kamu masih hidup. Percaya dengan papi. Kok tega, Pi? Kok tega selama ini papi bisa nikah sama mami tapi punya perasaan sama wanita lain, Pi? Kok bisa papi kayak gitu selama ini sama mami? Kenapa, Pi? Kita nggak ada yang tahu, Pi. Sampai akhirnya mami sekarang udah nggak ada. Atau jangan-jangan emang papi senang mami nggak ada, Pi? Papi yang pingin mami nggak ada di dunia ini lagi, Pi. Arin? Apa ini yang Arin maksud? Ya jawab aja, Pi. Papi ada plan nggak selama ini untuk bikin mami meninggal? Itu di rumah Ariana kenapa ribut-ribut gitu ya? Papi yang bunuh mami kan? Arin, apa yang Arin ngomong ini? Arin bicara ini seperti Arin nggak mengenal papi Arin sendiri. Ariana pasti lagi berantem sama Kusuma gara-gara papinya suka sama Anjani. Pedro, sini. Bu, Itu di dalam lagi ada apa sih? Kok ribut-ribut gitu ya? oh itu apa? Oh, Ariana lagi ribut ya sama papinya ya? Ya, Kusuma. Kok Bu Niken bisa tahu sih? Rasain kalian. Kenapa? Ini apa? Pegel. Gimana? Sekarang perasaan papi udah seneng. Mami nggak ada di dunia ini lagi. Jadi sekarang papi dengan leluasa bisa sama Bu Wiryo. Arin dengar, papi memang suka dengan Ibu Wiryo. Tapi itu hanya sebatas papi suka dulu. Selama mami kamu hidup, papi sangat menghargai dia. Papi tidak pernah selingkuh di belakang dia. Tapi sekarang kan mamimu sudah nggak ada, Rin. Oleh sebab itu, papi akhirnya terbuka, jujur. Setelah mamimu tidak ada, papi jujur perasaan papi pada Ibu Wiryo. Tapi papi tidak pernah selingkuh di belakang mami kamu, ya. Arin, percaya dengan papi. Terus sekarang gimana? Udah seneng mami nggak ada? Bisa bebas dong papi sekarang sama Bu Wiryo. Yang jelas Arin kecewa banget sama papi.
Arin nggak nyangka. Arin udah nggak bisa terima lagi. Arin nggak tahu harus percaya yang mana, Pi. Semuanya ternyata bohong selama ini. Pernikahan papi semuanya bohong. Selamat. Selamat karena papi udah bahagia sekarang. Rin, maafkan papi, Rin. Maaf Pak, saya potong. Tapi saya rasa bukan waktu yang tepat buat ngobrol banyak lagi sama Ariana. Mungkin papi, Pak Kusuma bisa nunggu Ariana lebih tenang lagi. Saya permisi, Pak. Ini pasti gara-gara Anjani nih. Oh, apa dia mau buat rusak hubungan aku dengan Ariana, anakku? Oh, nggak bisa. Aku harus buat perhitungan. Lihat saja Anjani, lihat. Kamu bisa nggak nanti? Mulai sekarang berhenti negatif thinking sama Saka. Karena bagaimanapun, Saka itu adalah saudara kamu. Udah ya Bu, saya lagi malas denger ceramah Ibu. Kalau saya lagi pusing. Kamu lagi. Mau apa kamu datang lagi ke kantor saya? Anjani, ada hal penting yang harus saya bicarakan berdua sama kamu. Ibu nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa, tinggalin aja. Baik, Bu. Ayo ke ruangan saya. Jujur aku nggak nyangka sih. Aku kecewa banget sama papi aku. Cuman aku terlalu keras gak sih sama papi aku tadi? Ya, cuman aku ngerasa bersalah sih sekarang karena udah nuduh papi yang enggak. Sedangkan aku tahu kok bukan papi pelakunya, nggak mungkin lah papi setega itu. Yang aku nggak habis pikir adalah kenapa harus sekarang ngomongnya saat kita masih berkabung loh Mas. Kita masih sedih karena mami udah nggak ada, terus tiba-tiba papi ngomong kayak gitu kan. Aku jadi kecewa banget aja. Ngerti gak sih Mas? Ngerti sih. Tapi kayaknya gini, Ren. Mungkin papi kamu cuma mau ngungkapin perasaan aja. Dan papi kamu gak ngarepin balasan apa-apa dari ibu aku atau sesuatu yang spesial gitu dari ibu aku ke papi. Tapi ya cukup buat bikin perasaan papi kamu lega aja gitu. Karena banyak juga orang kayak gitu. Dia cuma mengutarakan yang ada di perasaan dia, habis itu dia lega dan gak ngarepin apapun dari orang tersebut. Iya sih, cuman aku. Udah, kamu gak usah terlalu pikirin. Apa kita mau ke Taman Ariana supaya kamu lebih tenang gitu, Rin? Aku antar kamu. Enggak, ke Jamai saja. Yakin? Kalau itu mau kamu.
sayang, hati-hati. Hati-hati ya. Tuh. Sini. Nah, Mama yakin deh. Mama stay di sini aja sekalian bantuin kamu, Ri. Sama nemenin Abian sayang. Mama kenapa sih kayaknya seneng banget kalau di sini? Ya jelas dong. Bukan karena Abian aja, tapi ada hal yang seru yang akan terjadi. Hal seru apa, Mam? Tadi sebelum Mama masuk ke rumah kamu, itu Mama dengar Ariana sama Kusuma itu lagi berantem. Pedro. Ya, Sar. Pedro, kunci mobil mana, Pedro? Hah? Ada apa ya, Sar? Kasih saya. Sar mau kemana, Sar? Biar ayah antar aja. Nggak usah, Pedro. Ini saya ada urusan penting sekali. Biar saya yang bawa sendiri. Ya. Kacau nih. Bahaya nih, Sar, bawa mobil dalam keadaan emosi gitu. Nggak usah basa-basi lagi, Wijaya. Katakan, apa tujuan kamu datang ke sini setelah kamu membuat onar di perusahaan saya? Buat onar? Apa maksud kamu? Nggak usah pura-pura lagi. Ngaku aja. Kamu kan yang sudah melempar api di perusahaan saya supaya perusahaan saya hancur. Anjani, bukan saya pelakunya. Oh ya? Lalu kamu pikir saya percaya? Karena orang yang dendam sama saya itu cuma kamu, Wijaya. Bukan cuma saya, tapi masih banyak orang lain yang nggak suka sama perusahaan kamu. Lagi pula, saya nggak tahu menau ya tentang masalah ini. Saya lagi sibuk ngurusin keluarga saya yang hampir hancur gara-gara kamu. Ya. Teruskan saja tidak mau mengaku ya. Saya tahu kok, penjahat itu tidak mungkin mau mengaku. Karena kalau mengaku, penjara itu penuh. Ini ada acara musik klasik. Ini kayaknya Ariana bakal suka banget sih sama acara ini. Aku masih ajakin dia sekarang sih. Ngapain sih tuh orang pakai telepon segala? Bagus, Rin. Lain kali nggak usah diangkat telepon dari dia ya. Kok nggak diangkat ya sama dia? Atau mungkin dia lagi sibuk ya? Ya udah, aku beliin aja dia tiket sekarang, terus nanti aku telepon lagi. Saya berani bersumpah ya, kalau saya bukan pelakunya. Emang kamu punya bukti kalau saya pelaku pelemparan api? Ada buktinya? Dengar ya, Wijaya. Saya memang tidak punya bukti. Tapi saya tahu banget siapa kamu orang.
Bisa saja kan kamu menyuruh orang untuk melakukan semua itu. Padahal kan kamu selalu begitu. Maunya main rapi, main cantik. Padahal kamu pelaku utama. Tapi bukan saya pelakunya Anjani. Kamu harus tahu itu. Oke, fine. Gak usah dibahas. Katakan secepatnya. Mau apa kamu datang ke sini? Saya mau membicarakan soal saham Wijaya Group yang sudah kamu beli. Memangnya kenapa dengan saya? Sebaiknya saham itu kamu jual lagi ke Niken. Agar perselisihan ini kita akhiri. Dan kamu bisa hidup bahagia sama-sama. Kamu pikir saya perempuan bodoh? Hah? Ingat ya Wijaya, kamu ingat-ingat satu hal. Sampai kapan saya tidak akan pernah menjual saham itu kepada siapa. Tapi Anjani, Hai sayang. Sayang. Ya ampun, aku tuh kangen banget sama kamu. Aku tuh kayaknya nggak bisa gitu sehari nggak ketemu sama kamu. Aku juga kangen sama kamu sayang. Kamu tenang aja sayang. Pokoknya aku akan cari cara biar kita bisa ketemu rutin setiap hari. Makasih ya sayang. Tapi sayang, aku belum beliin bantalan perut yang cocok nih buat kamu. Karena stoknya habis. Kamu gimana sih? Oh, udah deh, gak apa-apa. Gimana lagi? Tapi kamu cari ya. Iya sayang. Kamu jangan ngambek dong. Iya. Oh iya sayang. Aku tadi pagi tuh ngeliat Ariana sama Saka loh. Ariana sama Saka? Iya. Jadi maksud kamu, Saka itu masih suka ketemu sama Ariana? Iya. Berarti ini udah oke ya sayang ya? Nggak oke, ini kebanyakan yang diundang. Sayang, nggak apa-apa. Ini tuh nggak banyak, udah pas. Pokoknya ini kan acara spesial. Gimana sih kamu? Ya aku tahu ini acara spesial tapi ini kebanyakan. Kamu nggak ngerti. Hai Besti. Loh, Rin, katanya tadi ada urusan. Iya, biasa masalah kantor aja. Udah, duduk yuk. Syukurlah kalau emang urusan kantor. Sampai mana tadi? Ini loh, dari tadi tuh gue berdebat soal undangan, soal catering. Tommy tuh nggak mau ngalah, tau nggak? Bukannya aku nggak mau ngalah sayang, tapi ini tuh terlalu. Udah deh, kamu nggak ngerti sih ya. Ini aku udah pilihin, kamu nggak setuju. Ini kamu Ya nggak udah suka. mana dulu, sebentar. Omongin baik-baik dulu ya, bisa kan? Tahu tuh Rin, dari tadi mereka ributin kayak gini mulu. Sampai pusing gua ngeliatnya. Tapi namanya mau nikah pasti ada aja masalah, ribet juga. Harus sabar. Tapi Tommy tuh nggak pernah mau ngalah, Mas. Ya udah, nggak usah main salah-salahan. Sabar. Maaf Pak, Bapak tidak bisa masuk karena Bu Wira sedang ada tamu. Saya harus jumpa dengan Bu Miriam sekarang juga. Maaf Pak Kusuma. Bapak jangan memaksakan. Bapak harus mengikuti peraturan di sini Pak. Silakan Bapak tunggu di sini. Saya harus jumpa sekarang juga. Maaf Bu Wira, saya sudah menahan Pak Kusuma masuk, tapi Pak Kusuma tetap memaksa.
Sedang apa kamu di sini? Sedang apa? Justru saya tanya sama kamu. Kamu ngapain di sini? Saya sedang ada urusan dengan Anjani. Kalau memang urusan kamu sudah selesai, sekarang tinggalkan ruangan Anjani. Tinggalkan ruangan Anjani. Kamu ruangan kamu, bukan kan? Ngapain mesti saya? Iya, memang bukan ruangan saya. Tapi saya ada hal penting yang harus saya bicarakan dengan Anjani. Oh. Anjani, urusan saya dengan kamu belum selesai. Silakan. Kamu selesaikan masalah dengan orang. Oke? Nanti saya datang lagi. Oke? Silakan duduk ke sini. Untuk apa si Wijaya kesini? Bukan urusan kamu. Katakan saja, apa tujuan kamu datang ke sini? Jangan bilang kalau kamu mau bicara lagi soal hati. Anjani, saya harus buat perhitungan ini sama kamu. Perhitungan apa, Kusuma? Untuk apa coba? Kamu harus menceritakan semuanya ke anak saya Aryana, sampai dia sekarang semuanya tahu. Kamu sudah tidak waras ya, Kusuma? Buat apa saya membocorkan masalah itu kepada Aryana? Sayang, ya? Kamu mau makan apa? Nanti kita lihat menunya di sana aja deh, sayang. Sayang, kita makan di tempat lain aja. Aku baru ingat kalau di sini tuh makanannya kurang enak dan tempatnya tuh kurang oke deh. Hah? Kenapa? Kok tiba-tiba minta pindah? Sayang, kita udah di sini aja nggak apa-apa lah. Sayang, itu bukannya Sisil sama Coki? Mana sayang? Itu loh. Udah ya. Akhirnya Coki nepatin janjinya juga ya. Kamu kenapa, Dit? Kamu ke Jamai sekarang. Ngapain? Aku nggak mau ngebiarin Sal itu curi-curi waktu untuk ketemu sama Aryana. Nah, terus? Sayang, kan ada aku sekarang di sini. Lagian kamu juga nggak cinta kan sama Saka? Iya. Sekarang aku emang udah nggak cinta sama Saka. Tapi aku juga nggak rela ngelihat Saka senang-senang berduaan sama Aryana. Dan aku juga nggak mau ngeliat Aryana happy lagi deket sama Saka. Arti saya tidak melakukan semua itu. Lalu siapa lagi kalau bukan kamu? Bisa saja Niken kan? Karena waktu kamu bicara sama saya, ada Niken kan di sana? Ya, mungkin kamu benar Anjani. Mungkin ini Niken. Apalagi perangai Niken seperti itu. Mulutnya nggak bisa direm. Maafkan aku Anjani. Sudah menuduh kamu seperti itu. Tidak apa-apa Kusuma. Tapi kamu harus ingat satu hal. Niken akan terus membuat masalah dengan kamu. Ingat itu. Ini bagus.
Ini bagus. Perasaan dari tadi kalian itu pilihannya sama terus loh. Ini kalau dari yang gue lihat-lihat nih, kalian itu masih kompak, masih sehati. Oh ya sayang, aku mau ini dulu ngurusin pelanggan, sekalian mau ngecek kabar dulu ya. Oh iya, aku juga. Besti bentar ya, Mas bentar ya Mas. Bentar ya Sak, Rin. Tapi tadi bagus kan Rin? Iya bagus. Aku sih setuju. Yang ini sama yang. Yang ini satu lagi. Yang ini. Coba balik lagi. Pegang tanganku saat ku mulai jauh. Kita nggak bisa tinggal diam nih. Kita harus balas mereka, Fit. Agar mereka tuh nggak bisa injak-injak harga diri kita seperti ini. Saya nggak butuh Saka. Biarkan saya pergi sendiri, Bu. Aku mau yang terbaik buat kamu. Membuka hati lagi buat Saka itu pilihan yang salah. Saka tuh ya bener-bener kerjanya di kantor cari muka aja. Aku ingat bener sama orang yang mata-matain kamu kemarin loh. Kamu masih punya muka ya? Setelah semua yang terjadi. What are you to me? Initiate retreat. Execution at its finest. Launch attack. What are you? Our turret has been destroyed. Our inhibitor turret is under attack. Initiate retreat. No other way than the Alpha way. Request backup. Initiate retreat. Absolute loyalty to the Creator. Request under attack. Our turret has been destroyed. I am not human, but something. Initiate retreat. Recharge. Alpha, standing by. Enemy rampage. Execution at its finest. Our turret is under attack. No other way.
Pitiful half-Mac. Initiate retreat. Target locked. Beta, on the way. No other way than the Alpha way. Initiate retreat. Our inhibitor turret is under attack. What are you to me, Beta? Initiate retreat. Cast the lure. No flesh or blood. Execution at its finest. Sheba, a clumsy work in progress. Pitiful half-Mac. Time to upgrade the system. Hey, come on. Recharged. Alpha, standing by.